Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita sekali lagi akan merenungkan sesuatu berkenaan dengan Roh Kudus. Memang di sini nanti sebentar sifatnya adalah bentuk dari contoh yang Tuhan berikan. Tetapi sampai sekarang halnya sama. Mari kita dengarkan baik-baik firman Tuhan ini dan kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami untuk benar-benar mengerti betapa dahsyatnya kalau hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Zakaria. Kitab Nabi Zakaria itu kalau sudah susah mencarinya, ambil Injil Matius, mundur ya kepada Maleaki, satu lagi Zakaria ya. Mari kita merenungkan Zakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Zakaria pasal 4 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menjawab lagi katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan membawa batu utama diiringi sorakan. Sungguh baik, alangkah baiknya. Amin. Saudara pemirsa, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sana, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di sini menggunakan kata dinamis. Dinamis itulah yang dipakai untuk menjelaskan tentang dinamit. Sudah bisa melihat misalnya dalam penganiayaan yang hebat selama 278 tahun. Dari tahun 33 sampai dari tahun 33 sampai tahun 313, ketika Kaisar Konstantinus Agung menyampaikan bahwa agama Kristen itu sama derajatnya, diakui sebagai agama di seluruh Kekaisaran Romawi. Itu saudara sekalian tidak terbayangkan kalau mengaku mau percaya kepada Yesus itu kita sama dengan siap mati, siap menjadi martir. Oleh karena itu semua rasul, kalau kita tambah dengan Rasul Paulus, 12 rasul itu mati sebagai martir. Hanya satu yang meninggal dengan tenang, namanya Rasul Yohanes. Itu pun dia sudah coba mau dibunuh oleh kaisar waktu itu seorang kaisar mau membunuh dia, mau digoreng hidup-hidup. Coba. Kaisar Domitianus. Saudara sekalian, pada waktu itulah Injil tersebar kemana-mana, mulai dari Spanyol sampai ke India, dari Roma sampai ke Afrika Utara, sampai kota Alexandria di Mesir itu menjadi salah satu pusat kekristenan. Itu terjadi sebelum agama Kristen diakui di seluruh Kekaisaran Roma. Masih dengar saya? Itu tandanya yang disebutkan tadi, bahwa bukan oleh kekuatan, bukan oleh kemampuan atau kuasa manusia. Sekali lagi saya bacakan. Ia menjawab lagi katanya, kepadaku inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Injil Yohanes, saudara tahu, Injil Yohanes pasal 15 itu dikatakan di sana,
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan aku, itu kata firman Tuhan, kita dapat berbuat banyak. Bahkan dalam rangkaian ayat itu disebutkan, nanti kamu akan melakukan sesuatu yang bahkan lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Terbukti kemudian apa? Itu Rasul Petrus. Yesus tidak pernah buat itu, saudara sekalian. Di mana bayang-bayangnya kena ke orang yang sakit, orangnya dibaringkan di pinggir jalan, kemudian kena bayang-bayang Rasul Petrus itu sembuh. Luar biasa, saudara sekalian. Apalagi Rasul Paulus. Saudara bisa baca tadi ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 5. Terus kemudian apa? Rasul Paulus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 19. Dikatakan di sana katanya bahwa orang yang bawa sapu tangan yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus diletakkan atas orang sakit, maka orang itu sembuh. Luar biasa. Janganlah kita kemudian berpikir Yesus tidak pernah naik pesawat terbang dan lain-lain. Baru pada zaman itu juga lah, pada tahun itu juga Tuhan sudah buat sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus semuanya. Oleh sebab itu sekarang mari kita sadar benar bahwa tidak ada masalah kesehatan, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah hubungan kerja di perusahaan atau kantor, tidak ada masalah dalam rumah tangga yang sudah seperti gunung besar itu yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa Roh Kudus. Hanya sekarang tinggal kitalah yang penuh penyerahan kepadanya. Nah, kata kunci untuk menerima Roh Kudus, sudah tahu? Bertobat sungguh-sungguh, buka hati terima Yesus, dilepaskan daripada kutuk, maka kita ketika kita terima Yesus, kita juga terima Roh Kudus. Hanya sekarang manifestasinya tergantung kepada kita. Namanya Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus hidup rohani dan hidup kudus. Karena itu saya sering katakan, mari kita hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus. Maka kita akan menerima manifestasi dari perbuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sadar bahwa sungguh-sungguh Tuhan kuasa-Mu ajaib dan luar biasa. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak pernah gentar menghadapi segala gunung tinggi di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan akan membantu kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus untuk meratakannya. Dan kemudian justru dari penghambat-penghambat itu kami menerima berkat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.